Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat berbahagia karena kita dapat bersama kembali mengikuti ibadah online Yamari yang ke-215 hari ini, Sabtu 2 November 2024. Kiranya melalui ibadah ini kita semua mendapatkan lawatan Tuhan yang khusus melalui kebenaran firman Tuhan, juga sukacita bersama Tuhan dalam puji-pujian. Mari kita berdoa dan memohon urapan Roh Kudus terjadi atas hamba-hambanya yang melayani, juga pembicara kita Bapak Pendeta Bartolomeus Karel. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, tapi hati kami terangkat kepada Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu menjangkau setiap kami, menjangkau setiap kota-kota, menjangkau setiap daerah di mana benar firman Tuhan dan sukacita lewat online ini dapat dirasakan oleh semua orang. Kemuliaan-Mu turun atas setiap kami, Tuhan, memberkati kami, memberikan kekuatan baru bagi yang lemah, memberikan kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan memberikan sukacita bagi hati yang sedang berduka. Terima kasih Bapa, urapan-Mu atas setiap kami. Biar lewat kekirangan bersama Tuhan, kami boleh menjadi berkat dan kami boleh dikuatkan Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tapi kalau kita percaya bahwa tantangan itu akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh tuntunan Roh Kudus, kita pasti mendapatkan jalan keluarnya. Sebab Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang setia. Mari kita pujikan lagu ini, Bapa Engkau setia, Allah yang senantiasa ada bagi kita. Come on.
akan terus naik bersama Tuhan ketika kita boleh hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kerohanian kita tidak akan tergoncangkan. Sebab itu biarlah kehidupan kita menuruti apa yang maunya Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bila itu menjadi pujian kita pada saat ini. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan, biar kemuliaan bagi namanya Tuhan saja. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Bartolomeus Karel dari Jakarta, dengan tema khotbah orang Kristen yang tidak tergoyahkan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Tidak Takut Sebab Engkau Besertaku. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Bartolomius Karet. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat yang mari dimanapun berada. Senang bisa menyapa Bapak Ibu sekalian lewat ibadah online yang mari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan yang sempurna buat kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah online yang mari. Dan kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati supaya setiap firman Tuhan disampaikan, firman itu akan mengambil tempat di hati kami masing-masing, sehingga firman itu akan tumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan urapi dan Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan saat ini orang Kristen yang tidak tergoncangkan atau orang Kristen yang tidak tergoyahkan. Sekali lagi, orang Kristen yang tidak tergoncangkan atau orang Kristen yang tidak tergoyahkan. Bapak Ibu, saudara, saudari dan sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata goncangan itu artinya goyah, tidak tetap atau berubah-ubah, bergoyang cepat atau keras, gelisah, khawatir, tidak tenang, tidak aman, dan masih banyak artinya yang lain. Goncangan itu artinya segala sesuatu yang membuat goyah, yang membuat gelisah, yang membuat cemas, yang membuat khawatir, yang membuat bimbang, yang membuat takut, yang membuat tidak tenang dan tidak nyaman. Itulah yang namanya goncangan. Jadi goncangan adalah semua masalah, persoalan, kesulitan, tantangan dan pergumulan yang membuat kita bisa goyah, yang membuat kita bisa gelisah, yang membuat kita bisa cemas, yang membuat kita bisa khawatir, membuat kita bisa takut, bahkan tidak tenang dan tidak nyaman. Itulah yang namanya goncangan. Dan goncangan itu bermacam-macam dalam kehidupan kita. Goncangan itu bisa bicara soal gangguan kesehatan, sakit penyakit, bisa bicara soal keadaan finansial, kebutuhan yang tidak tercukupi, bisa bicara soal masalah keluarga, dan banyak sekali goncangan-goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari kendali Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlepas dari kontrol Tuhan. Semua yang terjadi pasti karena seizin Tuhan. Termasuk goncangan-goncangan dalam hidup kita, itu juga oleh karena seizin Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengizinkan ada goncangan-goncangan itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan ada goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Lewat pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita melihat bahwa ada 3 alasan mengapa Tuhan mengizinkan terjadi goncangan dalam hidup ini. Ibrani pasal 12 ayat 27 tadi berkata, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Maka yang pertama
alasan yang pertama mengapa Tuhan izinkan ada goncangan adalah untuk menguji iman kita, untuk membuktikan iman kita sebagai orang percaya. Apakah iman kita kuat atau tidak, iman kita kokoh atau tidak. Maka Tuhan izinkan ada goncangan terjadi untuk membuktikan iman kita. Apakah iman kita bertumbuh atau tidak? Apakah iman kita sudah kuat atau tidak? Maka Tuhan izinkan ada goncangan itu. Goncangan yang terjadi untuk menguji iman kita. Ujian terhadap iman kita melalui goncangan itu. Karena Tuhan mau supaya untuk melihat iman kita kuat, iman kita kokoh atau tidak, maka Tuhan pakai goncangan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, goncangan itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita, untuk menguji iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tahu yang namanya anak sekolah. Untuk anak-anak sekolah mau naik kelas, mereka harus melewati suatu proses yang namanya ujian. Karena untuk bisa naik kelas harus mengikuti ujian. Kalau lulus dia bisa naik kelas, kalau tidak lulus maka dia tidak naik kelas atau tinggal kelas. Demikian pun iman kita. Goncangan yang diizinkan Tuhan terjadi adalah untuk menguji iman kita, supaya iman kita semakin naik, iman kita semakin bertumbuh, supaya iman kita semakin kuat. Makanya Tuhan izinkan ada goncangan yang terjadi. Sama seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ayub pasal 23:10 berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub mengalami begitu banyak goncangan dalam hidupnya. Ayub kehilangan semua harta kekayaannya, kehilangan semua anak-anaknya, kehilangan persekutuan dengan istrinya, bahkan kehilangan sahabat-sahabatnya. Tetapi Ayub berkata bahwa ternyata semuanya itu adalah ujian yang diizinkan Tuhan untuk membuktikan bahwa Ayub itu beriman. Makanya Ayub berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ujian itu membuat kita semakin baik, semakin kuat. Rohani kita semakin kuat, iman kita semakin kuat. Seperti emas yang murni harus melalui proses pembakaran, harus dibakar sampai meleleh dan menghasilkan emas yang murni, emas yang punya nilai yang tinggi dan harganya pun mahal. Demikian pun iman kita, rohani kita bisa bertumbuh lewat goncangan yang terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan izinkan ada goncangan terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan sedang menguji kita supaya iman kita terus bertumbuh, iman kita semakin dewasa, karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi di alasan yang pertama mengapa Tuhan mengizinkan ada goncangan dalam hidup ini adalah untuk menguji iman kita, untuk membuktikan iman kita apakah sudah kuat atau belum, apakah iman kita bertumbuh atau tidak. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang imannya bertumbuh, imannya kuat, dan imannya dewasa. Alasan yang kedua mengapa Tuhan mengizinkan goncangan terjadi dalam hidup ini. Yang kedua adalah untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya
Tuhan itu rindu supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kalau kita jauh dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu berada di sampingnya Tuhan. Makanya Tuhan izinkan ada goncangan. Karena ketika ada goncangan, goncangan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, maka di situ kita menemukan tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita sudah tahu ceritanya seperti apa. Bagaimana seorang anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu meminta semua harta bagiannya kepada ayahnya, dan dia pergi menghabiskannya, dipakai berfoya-foya di negeri orang. Lalu terjadilah kelaparan, dan akhirnya membuat anak bungsu ini sadar, ya, karena adanya goncangan, ada penderitaan, ada kelaparan. Dia mau makan, tidak ada lagi makanan. Dia pergi bekerja menjaga babi, tapi ternyata dia pun tidak bisa makan makanan babi. Dan waktu itulah dia sadar bahwa dia mempunyai seorang ayah yang kaya raya, yang punya makanan yang berlimpah, tetapi dia sendiri dalam keadaan kelaparan. Itu sebabnya dia bertekad, dia bangkit, dan dia berkata, aku akan kembali kepada ayahku, kepada bapakku, minta ampun, dan biarlah dia mengampuni aku, dan tidak dianggap sebagai anak, tapi menjadi pekerja. Yang penting saya bisa menikmati makanan dan tidak kelaparan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia kembali, anak bungsu kembali, yang telah menghabiskan hartanya, dia kembali, ayahnya telah menunggu dia, dan dia menerima dia dengan sepenuh hati, menyambut dengan penuh kegembiraan, membuat pesta. Artinya bahwa bapaknya pun menerima dengan baik. Dari cerita ini kita belajar bahwa goncangan-goncangan yang dialami, penderitaan yang dialami, masalah pergumulan yang dihadapi oleh anak bungsu ini membawa dia untuk kembali kepada bapaknya. Demikian pun kita sebagai orang percaya, Tuhan izinkan ada goncangan terjadi dalam hidup kita. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan hidup, ada kesulitan, ada tantangan terjadi dalam hidup kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan ada persoalan, ada goncangan itu, supaya kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita kembali dekat dengan Tuhan. Kita kembali membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itulah maunya Tuhan buat kita. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Itu sebabnya ketika kita mulai melenceng dari Tuhan, mulai kita menjauh dari Tuhan, maka Tuhan akan izinkan ada goncangan-goncangan terjadi supaya kita kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan ada goncangan-goncangan terjadi dalam hidup kita, supaya membawa kita kembali kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, tidak jauh dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang kedua adalah supaya kita kembali kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan ada goncangan-goncangan dalam hidup kita, untuk mempersiapkan orang percaya untuk menerima berkat. Goncangan-goncangan yang diizinkan Tuhan adalah suatu persiapan bagi orang percaya untuk menerima berkat Tuhan. Hagai pasal 2 ayat 7-9 berkata, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan,
firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-7 berkata bahwa aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir memenuhi rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Hagai, ini bicara tentang bagaimana membangun kembali rumah Tuhan, bait Tuhan. Dan ternyata untuk memenuhi semua kebutuhan, semua keperluan untuk pembangunan rumah Tuhan, maka Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa. Menggoncangkan bangsa-bangsa supaya semua berkat bangsa-bangsa itu datang mengalir. Dari sini kita belajar bahwa ketika Tuhan mengizinkan ada goncangan-goncangan yang terjadi, maka percayalah Tuhan sedang mau mengalirkan berkat kepada kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan kita melihat goncangan itu, jangan kita melihat masalah itu, pergumulan itu, tapi lihatlah bahwa di balik goncangan itu, di balik masalah itu, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Sama seperti ketika hujan turun, sehabis hujan maka muncullah pelangi yang indah. Kalau tidak terjadi hujan, pelangi tidak akan muncul. Kita tidak akan pernah melihat pelangi yang indah ketika hujan tidak turun. Tetapi karena hujan turun, maka muncullah pelangi yang indah. Demikian pun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus menghadapi banyak goncangan dalam hidup ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus menghadapi banyak masalah dalam hidup ini, karena Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Semakin besar goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, maka semakin besar berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berpikir secara positif. Di balik semua goncangan yang terjadi, di balik semua masalah, pergumulan, persoalan hidup yang kita alami, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sehingga jangan kita fokus kepada goncangan itu, jangan kita fokus kepada masalah itu, jangan kita fokus kepada persoalan itu, tapi fokuslah bahwa di balik itu ada berkat yang sudah menanti. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, tetapi kita harus melewati yang namanya goncangan-goncangan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang ketiga mengapa Tuhan izinkan ada goncangan-goncangan dalam hidup ini, untuk mempersiapkan kita menerima berkat Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi goncangan, percayalah kita sedang dipersiapkan untuk menerima berkat yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan? Bagaimana supaya kita kokoh? Bagaimana supaya kita tidak tergoyahkan? Maka hal yang pertama adalah kita harus membangun pondasi yang kuat. Kita harus membangun pondasi yang kuat. Kalau kita membaca Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, kita melihat bahwa ada dua bangunan. Bangunan yang dibangun di atas pondasi batu, dan bangunan yang dibangun di atas pondasi pasir. Rumah atau bangunan yang dibangun di atas batu, ketika hujan turun, badai datang, maka bangunan itu tetap kokoh. Dia tidak rubuh. Walaupun goncangan badai sehebat apapun, tetap akan berdiri kuat karena pondasinya kuat.
dibangun di atas pondasi batu yang kokoh. Sementara bangunan yang lain yang dibangun di atas pasir, ketika hujan datang, banjir, badai terjadi, maka bangunan itu akan segera rubuh dan hancur dan dibawa arus, karena dibangun di atas pasir yang tidak kuat dan tidak kokoh. Itu sebabnya kita harus membangun pondasi yang kuat supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak tergoncangkan atau tidak tergoyahkan. Yang pertama, kita harus membangun pondasi yang kuat. Pondasi itu bicara tentang iman, ya. Pondasi itu bicara tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka pondasi itu adalah iman. Iman itu harus dibangun. Bagaimana supaya iman kita bangun? Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan harus menjadi dasar keyakinan kita. Pondasi iman kita adalah firman Tuhan. Kalau kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat. Waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, kita sedang membangun pondasi. Biasanya pondasi itu tidak kelihatan, karena pondasi itu dibangunnya ke bawah. Kalau kita melihat suatu gedung yang tinggi, semakin tinggi gedung itu dibangun, maka semakin dalam juga pondasinya. Semakin tinggi gedung itu dibangun, maka pondasinya juga pasti akan semakin dalam. Karena kekuatan bangunan itu terletak pada pondasinya. Itu sebabnya rumah atau bangunan yang tinggi-tinggi itu sudah dirancang supaya pondasinya harus kuat. Supaya ketika terjadi hujan, banjir, badai, gedung itu tidak akan runtuh, tidak akan rubuh. Karena pondasinya kuat. Demikian pun kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan, maka yang pertama, mari kita bangun iman kita. Pondasi hidup kita adalah iman. Dan iman itu bisa bertumbuh. Iman itu bisa menjadi kuat. Iman itu menjadi kokoh ketika kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat iman kita menjadi kuat. Itu sebabnya untuk membangun pondasi iman, maka kita harus terus mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka iman kita akan semakin kuat. Dan iman kita kuat, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, kita harus memberi diri untuk diproses. Yang pertama, supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak tergoncangkan, kita harus membangun iman, membangun pondasi hidup kita, yaitu iman. Yang kedua adalah memberikan diri kita untuk diproses. Roma pasal 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Garis bawahi, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tujuan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya kita percaya supaya kita diselamatkan, tetapi tujuan utama Tuhan adalah supaya kita menjadi seperti Kristus. Kita harus melewati satu proses
untuk bisa menjadi seperti Kristus. Tujuan utama Tuhan bagi orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus melewati yang namanya proses. Dan proses itu adalah goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup kita. Artinya bahwa goncangan-goncangan itu yang memproses hidup kita supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka Tuhan izinkan ada goncangan itu. Jadi yang kedua adalah bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan. Maka kita harus melewati yang namanya proses. Kita harus memberikan diri kita diproses lewat goncangan-goncangan, lewat masalah-masalah, lewat pergumulan-pergumulan hidup, lewat kesulitan-kesulitan, lewat persoalan-persoalan itulah membuat kita menjadi kuat dan membuat kita seperti Kristus. Karena tujuan Tuhan bagi kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak tergoncangkan atau tidak tergoyahkan. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk menerima berkat. Kita harus mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Ada peribahasa yang mengatakan kemenangan adalah 90% persiapan dan 10% usaha. Kalau persiapan dilakukan tidak maksimal, sebaik apapun usaha kita akan sia-sia. Artinya bahwa semua butuh persiapan. Kemenangan itu ternyata ditentukan 90% itu adalah persiapan. Ada planning, ada perencanaan. Lalu usaha itu hanya 10% saja. Dengan demikian, artinya bahwa semua harus dipersiapkan dengan baik. Sama seperti untuk menerima berkat juga harus dipersiapkan dengan baik. Ibrani pasal 6 ayat 7 berkata, sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tanah itu dipersiapkan menerima hujan sehingga ketika ditanami dengan tanaman maka akan menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk menerima berkat dari Tuhan harus mempersiapkan diri sehingga tidak salah dalam mengelola berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergoyahkan? Yang ketiga adalah kita perlu mempersiapkan diri untuk menerima berkat. Banyak orang tidak siap untuk menerima berkat, sehingga ketika diberkati oleh Tuhan, maka berkat itu tidak bisa dipergunakan dengan baik. Ternyata harus dipersiapkan supaya ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita siap untuk mengelola dengan baik. Jadi yang ketiga adalah untuk mempersiapkan diri kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Yamari dimanapun berada, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan saat ini, orang Kristen tidak akan tergoncangkan karena telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Goncangan-goncangan itu pasti ada. Persoalan, pergumulan, masalah itu pasti ada. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 8 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah
menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Artinya bahwa goncangan-goncangan yang terjadi itu pasti akan ada, tetapi itu tidak akan membuat kita menjadi tergoncang, karena Tuhan telah memberikan kepada kita satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Goncangan terjadi, tujuannya adalah untuk kebaikan kita, yaitu untuk menguji iman kita, untuk membuktikan iman kita supaya naik ke level yang lebih tinggi, untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah mulai jauh dari Tuhan, maka goncangan terjadi untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, sama seperti anak yang bungsu yang telah hilang. Dan goncangan yang terjadi untuk mempersiapkan kita menerima berkat daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita tidak tergoncang, maka kita harus membangun fondasi, yaitu iman kita. Iman kita harus kita perkuat dengan membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Maka fondasi kita akan kuat. Kemudian kita harus memberikan diri kita untuk diproses, karena ketika kita sudah melewati proses menjadi seperti serupa dengan Kristus, maka kita pun juga tidak akan tergoncangkan. Dan yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sahabat Yamari dimanapun berada, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, bahwa sekalipun kita mengalami goncangan-goncangan dalam hidup ini, tantangan, kesulitan, persoalan, pergumulan hidup, percayalah bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita. Dan kita percaya bahwa kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak tergoncangkan. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, suara manusia telah berhenti, tetapi Roh Kudus terus bekerja menerjemahkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami dengar saat ini Tuhan menguatkan iman kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak tergoncangkan atau tidak tergoyahkan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Kristus, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bartolomeus Karel dengan tema orang Kristen yang tidak tergoyahkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan baru bagi rohani kita, dan kita tetap setia mengiring Tuhan dan melayaninya. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Bartolomeus Karel yang telah melayani kita dalam firman Tuhan. Demikian juga terima kasih buat para penata layanan yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan kehidupan sehari-hari, juga pekerjaan dan pelayanan. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Matoria Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mohon dukungan doanya untuk pelayanan tim PI Misi Yamari tanggal 5 sampai 7 November 2024 yang akan melayani di daerah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat.
Kegiatan yang akan dilakukan yaitu seminar kesehatan dengan pembicara Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, seminar hamba Tuhan dengan pembicara Pendeta Marianovi, kebaktian kebangunan rohani atau KKR anak-anak dengan pembicara Evangelis Mariati Sitorus, dan kebaktian kebangunan rohani KKR dewasa dengan pembicara Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Demikian juga disertai dengan Yamari Peduli Kasih dengan menyediakan tas sekolah bagi anak-anak jemaat dan juga sembako untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh acara berpusat di gedung gereja Gerakan Pantekosta Karis Ciranjang. Kiranya dengan dukungan doa dari sahabat dan mitra Yamari, tim yang melayani dapat diurapi oleh Roh Kudus, dan hamba-hamba Tuhan pun dapat menjadi berkat bagi jemaat dalam acara hari itu. Terima kasih atas dukungan doa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat diserahkan kepada hambanya yang melayani. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa atas pimpinan dan penyertaan Bapa bagi tim penata layanan yang melayani, dan juga atas diri hambamu Bapak Pendeta Bartolomeus Karl STH yang telah menyampaikan khotbah dengan tema orang Kristen yang tidak tergoncangkan. Dalam ibadah yang Yamari ke-215 ini, kami yakin firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah maupun yang akan mengikuti ibadah ini di hari-hari ke depan. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-Mu yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Bartolomeus Karl STH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga menaikkan ucapan syukur pada Tuhan atas peran serta dan sahabat dan mitra Yamari yang telah dan yang akan memperpanjang tangan Tuhan dengan mendukung pelayanan Yamari melalui dana, sehingga Yamari harus melaksanakan amanat agung Kristus dan misi kesehatan dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada, sehingga dampak bagi masyarakat. Allah Bapa di surga, pimpinan dan berkat hamba-Mu, baik tim penata layan firman Tuhan dan pembicara sesi kesehatan yang melayani Tuhan melalui ibadah online Yamari selanjutnya, sehingga pelayanan mereka dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan pernyataan-Mu dalam rapat Badan Pengurus Lengkap Yamari pada tanggal 29 Oktober 2024 telah menghasilkan beberapa program pelayanan Yamari ke depan, dan juga terpilih beberapa anak-anak Tuhan sebagai pengurus Yamari yang baru untuk periode 10. Kiranya Tuhan harus memimpin dalam menjalankan seluruh program yang telah disampaikan secara bersama dan ditopang dengan dana oleh para donatur sebagai wakil Tuhan, sehingga seluruh pelayanan Yamari bermuara untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa yang berkati Tuhan melalui pelayanan Yamari. Allah Bapa di surga, kami bersyukur juga atas penyertaan dan berkat Tuhan, sehingga pelaksanaan konferensi misi nasional kedua pada tanggal 1 November 2024 yang dihadiri kurang lebih 300 orang peserta dapat berjalan lancar, dan seluruh peserta telah mendapatkan berkat Tuhan melalui 3 pembicara, yakni Bapak Pendeta Bagus Suryantoro, Dr. Tang Eng Chong dari Singapura, dan Bapak Evangelis Sandi Tejaksana dari Surabaya, juga Bapak Prabowo Yuwono sebagai penerjemah, serta dari para pendeta, majelis, dan pengurus gereja Kristus Yesus. Kami berdoa agar seluruh peserta pun dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka, dan kebersamaan antar lembaga yang bekerja sama terus terjalin, serta yang Tuhan kehendaki melalui kiranya pimpinan pernyataan Tuhan bersama mereka, juga perlindungan Tuhan meliputi Gereja Kristus Yesus Fluid sebagai tempat pelaksanaan acara, sehingga semua dapat berjalan lancar. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh persiapan tim Yamari yang melaksanakan misi pebaran Injil ke daerah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 5 sampai 7 November dengan kegiatan
seminar kesehatan, seminar hamba-hamba Tuhan, dan aktivis gereja, KKR umum, KKR anak-anak, dan yang perlu dikasih dengan menyediakan kebutuhan tas sekolah bagi anak jemaat. Kami juga berdoa bagi hamba-hambamu sebagai pembicara, yakni Pendeta Andreas Abrianto, Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ibu Pendeta Maria Novi, Ibu Evangelis Mariati Sitorus, dan juga tim penatelayan serta tim pendamping dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Kiranya anugerah dan pertolongan Tuhan nyata sehingga seluruh persiapan mereka dapat menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan maupun jemaat yang hadir. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan sahabat dan mitra yang mari yang saat ini sedang mengalami tantangan hidup, keluarga, usaha pekerjaan, yang mereka sedang mencari pekerjaan dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit dan menjalani pengobatan, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mengalami tantangan hidup dan diberikan jalan keluar, yang mencari pekerjaan diberikan petunjuk agar mereka berpengharapan bagi Tuhan, serta kuasa nama Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dan kuasa darah Yesus mereka dapat sembuhkan dari sakit penyakit yang dialami, serta Tuhan juga memberkati obat dan tim medis yang merawat agar mereka cepat pulih. Demikian pula kami harus berdoa untuk Bapak Michael Bambang Suwono yang terus menjalani kemo herbal agar kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan hamba-Mu dari sakit penyakit tumor. Dan juga kami berdoa bagi Pendeta Andreas Abrianto di Singapura untuk pemulihan mata hamba-Mu setelah operasi katarak sehingga dapat kembali melayani serta semula. Juga pertolongan Tuhan menjadi dalam diri Ibu Lena dari Lampu yang menjalani perawatan di rumah sakit General Hospital Singapura karena penderita liver cirrhosis. Ibu Lim Siong Mai yang akan operasi karena sakit varisis sehingga mengganggu peredaran darah yang ke jantung, dan Ibu Vera Tunggal Wijaya pasca MRI akan periksa ke dokter spesial tulang dan memeriksa koloskopi dan memeriksa dan mendeteksi kesehatan di bagian usus besar maupun endoskopi. Juga bagi Bapak Tommy Prediston Tadu sedang menjalani perawatan kesehatan karena sakit tiroid di Bali. Kita Ibu Melian, mantan pegawai top 1 dari Jawa Tengah yang mengalami buang air kecil. Kiranya kuasa Tuhan Yesus berlaku bagi Ibu Lena, Ibu Amei, Ibu Vera Tunggal Wijaya, Bapak Tommy dan Bapak Richard agar mereka mengalami mujizat kesembuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan serta ucapan syukur padamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Bartolomeus Karel. Nama sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus jawaban dalam hidupku. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Marilah kita
arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih anugerah yang sempurna dari Bapa di sorga, jaminan keselamatan hidup kekal dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang Marika 216. Tuhan Yesus memberkati.